Berikutnya, kami juga merasa ada suatu hal yang sangat diminati, digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Itu adalah games, main game. Penelitian mengatakan bahwa 69% dari pelanggan kami ingin dan selalu memainkan game sehari-hari. Tapi mereka tidak ada yang kerja di Bitel sama di FIFA. Di Bitel, FIFA tuh kerja semua. Untuk memaksimalkan fakta itu, apa yang kami lakukan? Kami telah bekerja sama dengan suatu institusi dunia yang semua juga tahu, raksasa game, yaitu Electronic Arts. Electronic Arts bersama kami menghadirkan suatu gaming phone. Semua pelanggan bisa memilih sekitar 30 game terbaik buatan Electronic Arts. Dan kita yakin bahwa orang akan jatuh cinta dengan gaming phone ini. Dan harganya juga luar biasa. Harganya hanya Rp500.000. Oke dong. Nah. Pada saat ini saya juga ingin mengundang untuk naik ke panggung salah satu gamer terkemuka di Indonesia, Mas Ben Kasyafani. Ini HP Asia Gaming Phone. Ini adalah HP pertama di dunia yang memiliki 30 games dalam satu device. Dan satu lagi, gamesnya bukan game sembarangan. Ini adalah games yang diproduksi oleh Electronic Arts, atau kita biasa sebutnya adalah EA. Ini adalah the biggest games vendor yang ada di dunia. Jadi ini benar-benar spesial khusus ada di sini. Berarti 30 kualitas games. gamesnya udah terjamin Betul lah banget, pastinya. betul banget. EA Games itu beda banget. Yang pertama ada Medal of Honor. Itu adalah games yang games perang, bersettingkan Perang Dunia Kedua. Sudah mengeluarkan beberapa seri. Okay. Di sini ada Medal of Honor Airborne. Oke. Habis itu kita di sini juga punya Need for Speed. Ini adalah games bergenre otomotif. Oke. Ini adalah juga udah berseri-seri. Di sini ada dua, ada Need for Speed Undercover dan juga Need for Speed Shift. Dan juga buat yang suka sepak bola, nggak mungkin nggak suka karena sekarang EA sudah merajai game sepak bola di dunia, yaitu FIFA. Itu lengkap. Dan satu lagi yang paling penting, ada Indonesia di situ. Ada Indonesia. Pemain-pemainnya? Ada Indonesia. Ada. Ada Indonesia di situ. Itu yang luar biasa. Oke, itu genre sepak bola. Genre buat yang suka game klasik ada Untuk yang perempuan dong. Apa? Untuk yang perempuan. Oke, perempuan rata-rata suka games Ya, yang ya, mungkin boleh ya. simple, games yang mungkin lebih klasik. Oke. Tetris juga ada di sini. Oh ya. Oke, ada lagi kasino. Di sini ada dua, kalau nggak salah ada dua games mengenai Texas dan juga kasino. Oke. Itu Texas buat Hold'em gitu Texas ya? Hold'em, Oh, sorry, itu Texas saya Hold'em main. poker, ini permainan poker yang luar biasa. Jadi pada saat menunggu waktu luang ini, saya bukannya promosi tapi beneran, ini buat seorang gamers, ini sangat menantang. Oke. Oke, cukup mengenai gamesnya 30 games. Ini harus bawa contekan karena yang terbaru. Ini saya juga udah tahu, tapi yang jelas di HP Asia Gaming Phone ini ada namanya Bolt Browser Internet. Tahu dong semua sekarang Facebook, Twitter, Google Search, abis itu ada. Dan satu lagi adalah FIFA yang sudah pasti informatif sekali. Browser cepat dengan multitap semuanya bisa diakses di HP Asia Gaming Phone yang ada di tangan saya. Everything super fast ya? Yes, Oke, sekarang betul. more personal. Oke. Saya ingin menanyakan mungkin game favoritnya di sini apa? Game favorit saya sudah pasti FIFA dan juga Medal of Honor Airborne. Tapi ada satu yang pengen saya pamerkan di sini. Karena ada device games yang memang khusus buat games aja, belum ada yang namanya motion sensor. Mungkin bisa saya pertunjukkan? Boleh, silakan. Sorry. Di sini ada 4 jenis mobil. Yang pertama ada Volkswagen R32, ada Nissan 35, ada Audi RS4, ada BMW M3 E92. See, this is motion sensor. I don't know how, tapi yang jelas device ini atau HP Asia Gaming Phone ini cukup shocking banget, mengagetkan karena setahu saya baru ada satu sedikit sekali konsol yang bisa seperti itu. Dan pada saat kita menabrak, tabrakan. yes, it's okay. Okay. Ini sengaja karena pada saat kita menabrak vibrationnya terasa di sini. Oh ya? Yes. Oke, luar biasa sekali ya. Itu dia. Tadi saya lihat memang gamenya bagus, harga 500.000. Tapi jangan takut, kita ini dalam koalisi, jadi warnanya bukan hanya ada yang kuning, yang biru juga ada.
Jadi tepuk tangan sekali lagi buat Mas Ben. Mereka profesional memperhatikan, sangat menjiwai dan sangat lancar. Sedangkan saya mesti bawa begini-ginian. Hadirin sekalian, disinilah kita mulai bahwa bukan cuma murah, tapi Bitel 2.0 juga akan semakin menyenangkan. Inilah yang kami maksud dengan Bitel 2.0 more than just talk, bukan hanya bicara. Tagline tersebut saya rasa punya makna khusus. Karena kita merasa bahwa industri seluler nasional memang dari dulu sudah melihat begitu banyak operator-operator yang mencoba menggembar-gemborkan mengenai konvergensi ini. Tapi dengan bangga kami menyampaikan saat ini bahwa kami yang lebih dulu dalam melakukan eksekusi. Perjalanan kami selama 5 tahun terakhir, kami tidak pernah menyangka bahwa apa yang disebut banyak orang sebagai mimpi karena dilandasi One dan Viva News, maka dapat kita lihat bahwa sebenarnya selama ini kami sudah memiliki sumber daya yang orang cari di era digital ini, yaitu konektivitas, hiburan, dan pemberdayaan diri. Permasalahannya adalah mereka masih jalan sendiri-sendiri. Sedangkan ke depannya orang menginginkan produk dan jasa yang lebih dapat dikonsumsi dengan lebih sederhana. Atau bagaimana semua ini bisa digabungkan dan dinikmati dalam suatu platform yang sama-sama bisa beralih dari satu layanan ke layanan lainnya. Inilah yang kami katakan dan kami sadar bahwa konvergensi adalah misi yang ambisius dan tidak mudah. Oleh karena itu, kami tentunya membutuhkan Anda semua. Anda semua itu siapa? Kita semua sebagai masyarakat untuk menjadi pelanggan, tapi juga teknopreneur muda dan tentunya juga berumur silakan saja di Indonesia untuk menjadi mitra kami. Untuk menopang program tersebut, kami dari grup Bagri sudah mengalokasikan 100 miliar rupiah dalam waktu 5 tahun untuk bentuk kemitraan dengan pemain UMKM di telematika. Jadi artinya apa? Artinya kami merasa bahwa sudah bukan zamannya lagi untuk semua itu dilakukan sendiri. Sekarang adalah waktu untuk yang lebih besar, justru menciptakan ekosistem, bukan mencoba melakukan semuanya sendiri. Kecuali hal-hal yang berhubungan dengan expenditure yang besar. Nah, disinilah kami meluncurkan suatu incubation fund. Yang dana yang disebutkan tadi 100 miliar, tujuannya supaya dalam 5 tahun ke depan, banyak UMKM yang baru, yang mungkin sekarang terhambat karena berbagai macam hal termasuk dana, tapi idenya sangat besar. Kami sadar, karena kami juga merupakan perusahaan yang berbasis pengusaha yang diciptakan juga dari tahun 42, bahwa kadang-kadang ide yang bagus membutuhkan dana susah, apalagi berhubungan juga dengan suatu intelligence. Kita kan tidak bisa menjaminkan otak kita ke bank. Nah, disinilah kita menciptakan dana incubation fund ini. Mungkin saya mau mengundang teman saya, Mas Hasan Yahya. Saya nggak tahu lagi ada di mana. Mas, silakan Mas. Sama-sama nggak profesional, ya bikin tegang. Sorry ya, masih mencerna sedikit lagi ngitung nolnya ada berapa. Kita beberapa ini sangat impromptu karena momen ini nggak pakai persiapan. Tapi kita udah beberapa minggu bicara sama Anin soal visi ini. Selamat untuk Bagri Telekom yang dengan visi 2015-nya tahun ini. Untuk teman-teman di Viva juga yang lagi mau IPO, selamat, good luck, semoga seru. Tapi di tengah sebuah visi besar yang selama ini dibahas, saya selalu tertegun balik dengan karakter perkembangan, dan kalau kita mau berharap sama teknologi di seluruh dunia itu selalu yang jadi motornya itu selalu startup dan perusahaan kecil. Dari cerita, apakah itu cerita yang di grup sini maupun yang di pasar Indonesia secara umum,
industri ini di Indonesia selalu dikuasai sama korporasi-korporasi besar dan pemain-pemain besar. Peluang untuk teknopreneur kecil, wiraswastawan kecil itu peluangnya selalu terlalu sedikit, kesempatannya terlalu banyak tertutup. Beberapa minggu terakhir bicara sama Anin, dan dengan 100 miliar itu harusnya banyak yang bisa dilakukan untuk bukan cuma membangun satu visi kelompok Bakri sendiri, tapi membangun satu ekosistem untuk industri teknologi yang lebih besar di Indonesia ke depan. Selamat Pak. Thank you ya. Thank you. Selain dari tadi kita bicara bahwa infrastruktur yang kuat dan pantas, visi Bakri TMT 2005 tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Tapi karena keyakinan kami, visi kami, dan upaya kami untuk memberikan sumbangsih yang terbaik untuk masyarakat dan juga pelanggan, kami sudah menyediakan investasi sebesar 5 triliun rupiah secara grup di bidang telematika ini. Ya. Nah, dengan investasi ini, kami merasa bahwa bukan saja aksi-aksian untuk melakukan investasi, karena jumlah ini kurang lebih adalah jumlah yang kami juga gunakan selama 5 tahun kurang lebih terakhir ini, baik di teknologi, media maupun telekom. Tapi yang lebih penting lagi ialah what you do with it. Nah, sekarang khusus untuk Bakri Telkom, sekali lagi untuk memperjelas, karena Bakri Telkom adalah public listed company, dana ini yang 5 triliun tersebut adalah dana dari grup usaha Bakri, jadi bukan pastinya hanya dari beberapa yang sudah publik. Jadi untuk Bitel sendiri, dengan investasinya yang akan dilakukan dan telah dilakukan selama 2 tahun terakhir untuk mempersiapkan Bitel 2.0, Bakri Telkom memprediksikan bahwa tahun 2015 yang tidak lama lagi, jumlah pendapatan Bakri Telkom akan 2 kali lipat pendapatan tahun 2010 dalam waktu 5 tahun. Nah, angka ini dicapai, menariknya ialah kalau sekarang kurang lebih voice contribute 70% dan 30% data, nantinya komposisinya akan berubah total sehingga 30% adalah voice, 70% adalah data. Dan ini semua sejalan dengan apa yang tadi telah kita sampaikan, betapa besarnya revolusi data yang ada di depan kita. Dengan doa restu teman-teman sekalian, Bapak Ibu-ibu, visi Bakri Telkom TMT ini, Telkom Media Technology atau Bakri TMT, insya Allah kita bisa wujudkan secara bertahap menuju 2015. Dan Bitel 2.0 adalah langkah konkret menuju konvergensi atau penggabungan total. Antara tadi kita bicara konten, saluran distribusi yang luas, dan teknologi yang akan menjembatani seluruhnya. Mari kita duduk bersama untuk terus mencari ide-ide baru. Dengan kebersamaan ini, saya yakin kita bisa menggali potensi setiap orang Indonesia dengan kekuatan teknologi yang berbasis internet. Hadirin sekalian, semua langkah yang saya paparkan tadi merupakan upaya untuk mewujudkan mimpi agar 80% rakyat Indonesia dapat menikmati internet broadband dengan harga terjangkau. Sebenarnya tugas berat bukanlah pada kami, tetapi pada Anda semua. Tolong ambil keputusan segera, apakah ingin menghabiskan makin banyak uang dan waktu bersama kompetitor lain, atau mulai bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Bersama kami, Anda akan lebih banyak menikmati lebih kesenangan dengan biaya yang lebih murah. Terima kasih. Ya.